Muslim. Dia berserah diri. Iya. Kenapa? Karena Iya, dia sudah tahu bahwasanya ternyata dia bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Tuhannya Bani Israel atau Tuhannya Iya. Yesus. Terus Berserah kenapa berubah di terus? KS 27 ayat 91 Berserah menjadi Tuhan Arab? diri. Apalagi? Sebentar Pak Alula. Berserah diri itu kan dalam kurung, itu kan disisipin. Dalam bahasa original Arabnya kan nggak dikatakan berserah diri, cuma Muslim. Muslimin itu artinya apa? Muslimin itu artinya apa? Muslimin itu artinya apa? Jadi gini, Firaun itu Muslim. Nggak, pertanyaan Muslim gini, itu kan bahasa Arab, Bung. Muslim itu kan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Gini cuma, kalau Firaun kalian akuin, kalian imani sebagai seorang Muslim, ngapain kalian mengatakan Firaun itu musyrik atau kafir? Serang Firaun aja mengaku dia Muslim loh. Dia mengaku Muslim. Dengar. Dia mengaku Muslim. Setelah kematian itu sudah sekian detik menuju kepada ambang kematiannya. Ditolak. Dikatakan dia Ditolak mati, itu. brother. Di mana Ya, dia? Lontong, Ini nih. Lontong. Kasih saya waktu dulu, Cak Lontong. Saya kasih waktu dulu sama Titi. Supaya dia nggak menghindar. Ya, begini cuma. Yang saya tanyakan. Kalau Ya, saya mau muat, apa? gitu, kamu itu menggunakan apa? Tuhannya Israel atau Tuhannya Arab? Itu yang saya tanya. Sama aja. Anda mau menggunakan Oke, Tuhannya sama. Oke, Israel, sebentar, Tuhannya sama. Ismail, Benar ya. sama aja. Oke, dengar. Ini Juma sudah menyatakan, membuat suatu pernyataan ya, bahwa Tuhannya orang Arab itu bukan Allah SWT ya, tetapi Tuhannya bangsa Israel. Nah, Setuju ya? Nah, itulah Oten. Begitulah Oten. Hah? IQ-nya Kamu bilang mantap. sama. Ya benar. Tadi yang dikatakan Pak John Peter benar. Zuma, Anda telah mengakui bahwasannya Tuhannya Bani Israel itu adalah Tuhannya Muslim. Betul nggak? Iya, memang. Terus, iya. Sama. Jadi artinya Allahnya Sama. Jadi aku pakai timer ini ya, aku moderatornya ya, pakai timer. Sebentar, Tuhannya Muslim, betul nggak? Dikeroyok ya. Iya, Tuhannya Muslim itu adalah Tuhannya Bani Israel. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Tuhan kami. Tuhan kami dan Tuhan para nabi itu sama. Oke, Apa jadi masalahnya? Yang berbeda itu Tuhan kalian. Jadi Tuhan kita- kalian yang lahir di sebentar. kandang binatang itu Sebentar, Juma. beda. Jadi- Itu jadi Tuhan kita- entah dari mana itu datangnya. Oke, tapi Jadi, kalau kasih Anda waktu kata, jadi gini, kalau si Zuma ini mengatakan Tuhannya sama, Tuhannya orang Israel, tapi Bani Israel dikutuk menjadi kera dan babi. Jangankan itu, ya, kalian aja disebut anjing. Udah jangan melebar dulu, jangan melebar. Fokus kalau saya Loh, itu bukan diskusi. melebar. Ya, Bukan dengar dulu, melebar. Juma. Siapapun Juma, yang kemudian melanggar perintah Tuhan, mau dia Bani Israel, mau dia Bani Saya paham, Ismail, saya paham. kalau dia Dengar, melanggar Juma. aturan Tuhan, mereka punya gelar. Gelarnya Oke, apa? dengarin. Kufur, Dengarin, kafir. Juma. Bahkan Saya kalau di kitab ini- Anda, ular beluda, Dengarin dulu, serigala, Juma. kuku, Fokus, Juma. kan gitu. Fokus dengar. Ya. Iya. Anak kandung Fokus Nabiullah dari- Nuh itu juga dikutuk loh. Aduh, Anak kandung tenang dari dulu, Nabiullah kuliah. Nuh. Nah kalau kau anak lain kali. Aduh, Sosokan tenang dulu, nggak bisa tenang dikutuk dulu. juga kau. Oke, kita ke Anak surah kandung 6. Nabiullah Oke, Nuh itu sebentar. dikutuk. Sebentar, kita coba Ya. ke surah 6. Apalagi, Kita ke surah apa 6. itu surah An-Nam? Maksudnya? Nah, kita Apa itu ke surah surat 6? berapa nih? Untuk Surat kasih yang waktu berapa? saya dulu Surat Pak, untuk sebentar Tidak aja, apa. 5 menit aja. 5 menit aja saya Oke, dulu sama sebelum Titi. kita Surah ke apa itu surat An-Nam? surat semut. Jangan dikasih dulu. Ini. Surat Fokus semut. dulu sama Ya. saya. Nanti biar Kasih dulu nggak, kita gini. apa. Ya, habis nggak apa-apa Pak Halilullah. Nanti habis itu kita bawa Zuma ke surat semut supaya dia bisa membedakan Tuhannya Bani Israel sama Tuhan negeri Mekah. Iya. Beda nggak? Wis, mantap. Ya. Ya. Ini orang-orang terjemah kalau dia Jadi, bahasa Islam udah paling sekarang hebat kali. fokus Juma. Ya, benar. baru kita fokus ke Bible Pak Kolose, ada Pak Iya, Kejadian, dengerin. ada Pak Jadi- Kisah Para Rasul, ada Jadi ini siapa sih berisik? ada Dengerin Pak dulu. Mazmur. Dengerin. Jadi si Juma sudah membuat Apalagi suatu pernyataan Halilintar bahwa tadi kan sudah. Tuhannya Mm-mm. orang Islam itu adalah Tuhannya bangsa Israel. Artinya Juma ini mengatakan Betul. bahwa Tuhannya Islam bukan Allah SWT. Betul ya? Lah, Tuhannya Israel itu Subhanahu wa taala, Bung. Saya tanya dulu kamu Cak Lontong, siapa nama Tuhannya Tuhan Israel orang itu Subhanahu wa taala.
Tuhannya Israel bukan yang terkutuk di tiang salib. Makanya Paham? tadi saya bilang kita ke surat Semut, surah 6 ayat 90. Jadi Mau lari bisa ditahu kemanapun di sana. kalian, selama kalian Ayo. masih terjemahan, nggak ada papanya. Sebentar. Tuhannya Yesus itu Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kudus dan Sang Maha Yesaya Tinggi. 57 Bani Israel. nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Tuhannya Yesus itu Subhanahu wa Ta'ala. Kalian ini siapa? Gini, Juma. surat Amnal, surat Ya. Amnal itu surat Semut yang di ayat 91 dikatakan Apa itu surah An-Naw? Enam. Surah An-Naw itu apa? Surat Semut. An-Naw itu apa? Minau Surah ka Semut apa? itu maksudnya? Minau ka apa maksudnya? Minau manu. Minau ka apa maksudnya? Jadi yang ngarang ini Semut gitu. loh. Minau Makanya manu dikatakan, kapang. Ayo, surat Gimana ini? Gimana? ayat 91. Nggak apa-apa, teman-teman. Kita bawa mereka untuk melihat surat An-Namal 91. Ayo, An-Namal 91. Iya, jadi artinya ikan mau kucing mau ngajarin saya renang Enggak, ini. bukan. Supaya kamu katakan Tuhannya Bani Israel itu sama dengan Tuhannya Oh Muhammad. iya memang sama. Ayo, baca Oh di udah jelas ayat sama dong. Ayo, surat Dengarin ya, Semut pengikut An-Namal. Kalian aja yang punya Tuhan beda. Juma yang Ah, dibawa dengarin itu apa kata si Juma. Jadi kalian itu Ya. bukan tablet SWT yang kalian sembah tuh ya. Ini pernyataan Oh Juma. salah. Baca Yesaya 5 nomor 16, di situ jelas dikatakan Ayo. SWT. Coba Tapi Gila, Tuhan ya. semesta alam Ini. akan ternyata maha Ini. tinggi Jadi jelas, Ta'ala dalam Ini. keadilannya, dan Pernyataan Allah yang maha kita, kudus kita Ini ke Subhana. Juma. kita akan ke menyatakan surat Semut. kekudusannya dalam kebenarannya. Masya kita Allah. Jadi ini pernyataan Ustaz Juma lo ya, biar kalian Ya. dengarin bahwa Ya, dengarin Tuhannya ya. orang Islam itu adalah Yesaya 5 nomor 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Tuhan terkutuk di tiang salib itu mana di perjanjian lama? Bang Zuma, Subhanahu wa Ta'ala dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Yunani apa ya? Ayo kita ke surat Semut. Ya, Kita coba kita buat tanya sama kita mereka. buat Tuhan apa kita buat Yesus itu menyebut nama Tuhannya itu dalam bahasa Yunani. Jangan dia comot-comot nama Tuhannya Yesus itu dalam bahasa Arab. Ya, Ayo kita buat dia menyebut nama Tuhannya dalam bahasa Yunani. Haleluya. Jadi, Subhanahu wa Ta'ala oke, dalam bahasa Yunani apa? Dengarin dulu. Haleluya. Jadi kita sepakat ya, tauhidnya Islam, ya tauhidnya Muslim di sini jelas mengatakan, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai Bani Israel. Ya, Ya, betul. Pertanyaannya, Hmm. kenapa dirubah menjadi Abla SWT di KS 27 ayat 91? Kalaulah saya mau mu'alaf, kau syahadatkan saya pakai Tuhan yang mana? Tuhannya Bani Emangnya Israel. kamu udah murtad? Yang Haleluya, kamu Subhanahu udah wa Ta'ala. murtad. sebentar. Ayat surat An-Namal surat Semut ayat 91 mengatakan diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah, bukan Tuhan negeri Bani Israel. Nggak salah ayat itu, Bung. Coba. Nggak salah ayat itu, Bung. Surat An-Namal 91 dibuka, apa bacanya? dibaca. Jadi cuma nggak bisa jawab ya. Ya udah aku tidur lah, nggak bisa jawab dia. Aku dalam kurung ya, bahasa Arab aslinya nggak ada dalam kurung, tapi nggak kita ikut. Aku dalam kurung Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah, bukan bukan negeri Memang Israel. Allah Israel itu Tuhan di negeri Mekah atau bukan? Bukan. Enggak, saya tanya dulu. Bukan. Tuhannya Israel itu Tuhan di negeri Mekah atau hanya di Israel saja dia Tuhan? Wah, masa hanya kaum Nazaret, kaum Nasrani aja Tuhannya Yesus hanya sebatas Nasrani. Ya Allah ya. Sebentar. Masa sih? Jadi Tuhannya Indonesia siapa? Sebentar. Yang dikasih Tuhannya Indonesia, Tuhannya suku Bugis. Aduh payah ini orang. Masa kaum terjemahan. Masa kaum Nasrani aja yang bertuhan? Kaum Bugis juga dong. Jadi yang di bawah sana dengarin lah, katanya si Juma lagi, Tuhan Islam itu sama ya, biar sadar kalian. Ya, begini, ini Bro. pernyataan Islam loh. Lah, Ini memang Ustaz sama. mengatakan. Ustaz Tuhan mengatakan, saya dengan Tuhannya Allah Yesus Tuhan itu yang sama. adalah Tuhan Yang beda bangsa itu Israel. Tuhannya Ya. Kristen dengan Tuhannya Yesus. Jadi sangat Itu jelas, beda. ya. Jadi selama Tapi ini- Tuhannya Yesus dengan Jadi Tuhanku selama ini sama. yang kalian dengarkan yang mengatakan Ayo. agama itu beda, Tuhan itu Haleluya, beda. iblisnya Nah, Paulus itu sama dengan iblisnya. Haleluya kan? Akhirnya si Juma jadi murtad.
Alhamdulillah. Haleluya. Iblisnya Paulus itu sama enggak dengan iblismu? Haleluya. Aduh, Haleluya. kasihan kali. Apa bedanya iblisnya Paulus Kalau dengan iblismu? Tuhan Haleluya. kami, Apa Tuhan kami? Ini kalau Tuhan kami itu tidak pernah makan ikan goreng. Kalau Tuhanmu makan ikan goreng. Sekarang begini Juma. Nanti kalau saya kayak begini tahu. dibilang menista. Dengar dulu Juma. Enggak menista itu. Gini. Kalau udah kayak gini Kalau nanti Allah dibilang itu saya tahu, menghina. Bang Suma, anti Yesus itu memang Juma, tidak mau dengarin. kalau kita jujur, Bang Dengarin, Suma. Juma. Kamu kan teringat Anti Yesus itu tidak akan Iya, pernah betul, mau betul, kalau ya kita kan? jujur, Ya mendudukkan kan? Rasulullah Yesus pada kedudukannya, Nabiullah Yesus pada kedudukannya. Gini, Siapa sih kalau Tuhan aja? Tuhan, Nanti aja kau cari kalau- perhatian sama Juma. Ini diskusi dulu. Sebentar. Nanti kau cari Kalau perhatian. Tuhan Enggak, makan sebentar. ikan goreng. Oke, sekarang Kalau gini Juma. Gitu ya? Tuhan itu universal gitu loh. Enggak, saya tanya dulu. Ini kan gantian kita. Kan dari Belum tadi ada kalian kau bertanya. jawab Sekarang dari giliran tadi. saya. Belum selesai ini. Kalau Belum Tuhannya, selesai. dengar, Tuhannya orang Yahudi diterangkan, Tuhannya Yahudi diterangkan, Maha Suci, Maha Tinggi dikatakan dalam Yesaya 5 nomor 16. Tuhannya kami juga Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Tuhanmu itu yang makan ikan goreng sama nggak dengan Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi yang disembah oleh Abraham? Sama nggak? Sama. Oke, jadi saya jawab ini. Oh, Jadi- coba tunjukkan di mana Tuhan yang Nabi Abraham itu makan ikan Kalau- goreng, di mana? Itu dari dulu macam emak-emak, santai dulu. Ya. Jadi si Juma Loh, ini giliran dia yang bertanya boleh. Kalau kita yang Bunda bertanya Maria nggak itu, bisa. Bunda Maria itu emak-emak. Andai nggak ada Bunda Maria, nggak ada Saya Yesus mau yang makan ikan menjawab, goreng. Kau itu merepet, nggak dijawab kau merepet. Astagfirullahaladzim. Loh, kan tadi saya sudah jawab samamu. Dengarkan. Di Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 5 nomor 16, Tuhan yang mereka sembah itu Maha Tinggi, Maha Suci. Kami pun menyembah Tuhan yang Maha Tinggi, Maha Suci. Nah sekarang yang kau sembah adalah Tuhan yang lahir di kandang binatang. Apakah sembahanmu yang lahir di kandang binatang itu Maha Suci? Gini, Juma. Maha Tinggi? Tidak. Tingginya di mana? Sucinya di mana? Saya jawab ya. Tidak. Dengarin dulu, biar saya jawab. Si Juma membuat suatu pernyataan bahwa Ya, Alkitab silakan. itu tidak palsu, makanya dia ngambil Loh. referensi dari Alkitab. Itu pertama. Kedua, diam dulu. Nah, itu kamu. kan? Coba lihat. Kedua, si Juma mengatakan, diam dulu. Inilah si Juma selalu terguncang dimanapun ada haleluya terguncang dia. Diam dulu kamu. Oke. Sekarang yang kedua. Yang Si terguncang Juma, yang suka melintir yang preming. diam dulu. Astagfirullahaladzim. Kau perlu diruqyah kau nampaknya. Santai dulu. Ya. Iya, Jadi ya begini, Tuhan Juma. makan ikan goreng. Coba kau Oke, buktikan Tuhan bahwa itu makan ada ikan Tuhan yang goreng. Abraham. Oke, Tuhan makan ikan goreng. Ya. Saya menyimpulkan kalau Allah SWT mampu makan ikan goreng, saya mualaf. Ya, itu jawabannya itu. Oke, kalau Allah SWT Nah, sekarang begini loh Juma. Kamu bicara bahwa Dasar Tuhan saya makhluk, oke? lontong. Kamu Juma, astagfirullah. Kamu bisa diam nggak sih, Mama ini? Saya tinggalin lama. Bukan. Coba tunjukkan kepada saya Tuhannya Abraham makan ikan goreng itu kapan? Dengarin dulu Juma. Yang kedua, kamu bilang Tuhan saya makhluk. Pertanyaan saya, Allah SWT kau makhluk loh. Lah, Kenapa? Yesus makhluk loh. Loh, Allah SWT makhluk. Yesus Di makhluk loh. Al-Fatihah, di Al-Fatihah ayat 5 dan 6, Allah SWT kau memohon perlindungan. Kau jawablah itu. Ya. Bang Suma, bapaknya Yesus kan nggak makan ikan goreng, Bang Suma. Kenapa bukan Gini. beliau yang dilantik Tuhan ya? Gini. Bapaknya Yesus, Bang iya. Suma, Haleluya, sebentar. kan nggak makan Sebentar. ikan goreng itu. Sebentar gini. Kenapa bukan Gini. beliau itu yang dilantik Tuhan? Gini, Allah SWT Bang makhluk Zuma, ternyata ya, Juma. sebentar. Kalau Zuma berkata dia punya Allah sama, Allahnya Israel sama dengan Allahnya yang Bukan Allahnya Apa? sama, Tuhannya Tuhannya sama. sama. Ya. Terus, apakah Tuhan yang sama ini tidak bisa menjaga nabinya supaya nggak disesatkan oleh ayat-ayat setan yang dimasukkan ke dalam mulut nabinya? Kita lihat aja di Adam alaihissalam. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi tidak bisa menjaga Adam Sebentar. sampai Zuma. Adam bisa digoda oleh Tapi kan iblis? gini, Itu aja dulu. Dan gini,
dikatakan nabi Yesus penyempurna. dicobai oleh iblis di padang gurun. Apakah Tuhan tidak bisa menjaga Yesus? Sebentar Juma. Malah Dikatakan, Yesus itu digodai gini, oleh gini, iblis gini, kerjasama dengan gini. Sang Bapa, kan Nabi gitu. yang Oleh nggak? sempurna. Oleh dong. Gini, nabi yang sempurna, nabi yang kekasih Allah, nabi yang jadi Allah, tapi ternyata bisa disisipin di mulut nabi yang sempurna ini ayat-ayat setan yang dari setan. Daripada Tuhan yang datang Terus? menjelma menjadi manusia dicobai Terus gini, iblis, terus sebentar gini Juma. Jadi akhirnya ayat-ayat yang disampaikan nabi ini semuanya ini benar nggak dari ayat Allah atau dari ayat setan? Kalau Nabi sehingga tadi firman setan. yang datang kepadanya itu nggak ada lagi. Coba, mana firman yang Yesus Aduh, terima dari gini, Tuhannya? Nggak ada gini, lagi gini, kan? gini. Kita saya nggak, jangan melebar dulu Juma. Maksudnya perkataan nabi yang Bukan melebar, saya cuma menyadarkan Anda jangan sampai kuman di seberang lautan Anda lihat, sementara kerbau keluar masuk di mulut Anda nggak sadar gitu loh. Kawan Sebentar. bicara Juma, nanti kawan Ya. bicara. Iya sama-sama. Coba kau tanya dia. Kasih kesempatan ke Suma juga bicara. Coba kau tanya. Kan dari Gini. tadi dia gantian sama Halilintar. Gini. Kesempatan sama Juma, jadi kasih dulu. Nanti saya tegur dia Oke, kalau dia oke. kelewatan. Oke, yuk. Zuma dulu lah ngomong. Nah, oke. Saya katakan samamu. Di dalam Matius 4 ya. Matius 4 sangat jelas sekali dikatakan di kitab saudara bahwa Yesus itu dicobai oleh iblis. Tapi sebelum sampai ke iblis, Yesus itu dibawa oleh roh. Pertanyaan saya kepada saudara, roh yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis itu siapa? Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan saya di Matius 4 nomor 1, roh ini siapa? Karena Tuhan bukan roh, iblis juga roh. Ini roh ini siapa nih? Sehingga firman yang diterima oleh Yesus semuanya hilang. Oke. Nggak ada lagi firman yang diterima Yesus itu. Brother Cok Lontong mau jawab? Silakan. Siapa aja di antara kalian? Ya, Kalau jadi enggak, gini. dijawab. Ayo. Dia kan coba memframing manusia Yesus yang dicoba Loh, kok framing? dengan iblis. Enggak, sebentar saya jawab. Iblis Kenapa nuduh framing? Ini kan data. Sebentar. Matius 4 nomor 1 itu kan data tuh. Sebentar. Jangan dipotong. Kalau kamu lagi bicara jangan dipotong. Kamu bicara saya diam, giliran saya jawab, kamu diam juga gitu loh Juma. Ya, karena kamu menuduh. Kamu menuduh saya framing. Sebentar. Kan lucu. Jadi si iblis ini dia tidak mengetahui siapa sebenarnya rancangan Allah itu. Dia mengenal manusia Yesus itu sebagai manusia. Nangkap? Dia cuma tahu manusia. Enggak, yang saya tanya, Sebentar roh saya jawab. yang saya tanya, Saya roh. jawab. Sebentar saya Roh jawab. ini siapa yang membawa iblis Yesus ke iblis itu siapa? Kau dengar dulu penjelasan orang, baru kau potong-potong, nanti Jadi- dipotong juga. Ya, jadi cara iblis itu sama dengan cara orang-orang yang belum mengenal Yesus. Jadi dengan cara yang sama, dia mencobai manusia Yesus itu. Karena dia melihat Yesus itu kedagingan manusianya. Makanya sama iblis itu dikatakan, roba batu jadi roti, lompat. Pasti kamu akan diselamatkan karena ada Yang saya tertulis tanya tentangmu. aku. Sebentar juga sampai di situ. Kamu nanya roh yang membawa Yesus untuk dicobain kan gitu. Betul nggak Iya. pertanyaanmu itu? Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kan di situ ada 3 oknum tuh. Ada Yesus, ada roh yang membawa Yesus, ada iblis yang mencobai Yesus. Gini, Nah, yang saya Juma, tanya, di ayat ini, roh ya. yang membawa Yesus untuk dicobai itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Hah? Kalau saya jawab Berarti Roh Kudus kerjasama dengan iblis untuk mencobai gini. Yesus. Nah, gitu. makanya pengertian kamu Roh Kudus kerjasama sama iblis, sama seperti kayak pertanyaanmu. Lah ini dia membawa, Sebentar. dia yang membawa Yesus ke padang gurun Gini, untuk apa? Untuk dicobai. Sebentar Jangan Juma. framing. Dengar
dulu dia ngomong. Kok framing lagi? Kok framing? Kamu- Itu kamu datanya dengar. ada. Maka Kamu Yesus dengar. dibawa oleh Roh Kudus. Kamu dengar Ya, dulu. kau dengar Jadi dulu. kalau kamu bertanya seperti Untuk apa Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun? Sebentar. Untuk dicobai. Berarti kerja sama dong. Sebentar. Pertanyaanmu itu tadi, Roh. Jangan lagi ditambahi dulu satu-satu. Satu-satu. Jadi kan itu kan pikiranmu sama seperti Mantap ini Bible menjadi senjata makan Tuhan. Senjata makan Tuhan maksudnya. Sebentar, Pak. Kalau saya jawab diam dulu biar ada enak gitu loh kedengarannya. Jadi pengertiannya Zuma, roh itu yang waktu membawa manusia Yesus untuk dicoba ini padang gurun, artinya roh itu udah bekerja sama dengan iblis. Kan gitu pikirannya Zuma. Sama dengan seperti pikirannya Zuma dan kawan-kawannya, iblis ini adalah double agent. Di satu sisi iblis ini menyesatkan manusia, menyesatkan Adam dan turunan Adam. Terus di satu sisi iblis ini menyalibkan Yesus untuk anak manusia itu diselamatkan. Kan gitu pikirannya Zuma dan kawan-kawan. Betul nggak? Nah, itu fakta di lapangan. Ya, makanya saya ingin Di lapangan jawab. begitu. Gini loh Zuma, makanya Di kitabmu begitu. Makanya bantah kitabmu sendiri, Bang. Iya, saya akan Lawan itu jawab. Saya akan Silakan. jawab seperti jalan pikiranmu Zuma. Karena kamu menganggap iblis itu berjasa pahlawan. Tapi iblis itu jadi double agent. Di satu sisi si iblis itu menjatuhkan Adam dan anak-anak Adam dan keturunan Adam, dan kemudian iblis itu juga membantu Yesus untuk disalib supaya untuk menyelamatkan anak manusia. Kan gitu kan? Kan gitu. Kalau Iya, pikiran betul. Itu di Anda- agamamu, betul. Iya. Loh, kok di agama saya? Tapi saya Nah, jawab. itu di agamamu loh. Sebentar Itu di Zuma. kitabmu. Sebentar. Silakan saya Anda jawab. bantah kitab Anda Oke, sendiri. Saya jawab. Iblis itu mengenal Tuhan, tapi dia tidak mengenal rancangan Tuhan. Dia cuma mengenal Yesus itu sebagai anak Allah di dalam Matius. Wah, pandang Sebentar. enteng ini iblis ini. Masa iblis tidak tahu Tuhannya? Ya, cak. Dengar dulu, Adiani. Saya jawab. Kalau Iblis. kalian ngomong ya, saya bunyi-bunyi juga, jangan sakit hati ya. Jadi sebentar gini. Kalau Anda menanyakan iman Kristen, siapa yang lebih kenal Allah, manusia, atau iblis? Saya jawab, iblis lebih kenal Allah daripada manusia, Tuhan Allah. Kenapa? Karena iblis di dalam iman Kristen adalah malaikat, penghulu malaikat yang jatuh menjadi iblis karena kesombongannya, hendak menjadi Allah. Jadi dia lebih mengenal Allah. Makanya di dalam Matius dikatakan, hai anak Allah, sewaktu si iblis ini bertemu dengan Yesus. Dikatakan, hai anak Allah. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Artinya Ya, sebentar. iblis itu tahu dia Kenal, betul Pak Arjuna. Yesus itu anak Allah. Betul Pak Arjuna, sebentar. Jadi artinya iblis itu mengenal Yesus ini, dia kenal, hai anak Allah. Itu di ayat 3-nya. Di Ya. ayat 4-nya, ya, makanya Sebentar. Yesus menjawab. Atau menjawab sebaliknya, Sebentar. iblis Yesus ingin menjawab menyesatkan di ayat manusia keempatnya, dengan mengatakan ada Yesus itu tertulis, sebagai anak Tuhan. Sebentar, Makanya saya Yesus jawab. menjawab di ayat 4, ada tertulis manusia hidup. Karena bukan Yesus dari tidak roti pernah saja, mengaku sebagai anak tetapi Allah. dari Yesus tidak setiap pernah firman mengaku yang itu sebagai keluar anak dari Allah. mulut Tidak pernah. Allah. Sebentar gitu. Nah, ini. Sebentar Lalu teman-teman, ayat sebentar. 6-nya dikatakan, jika engkau anak Allah. Sebentar, Artinya iblis ini tahu ketika Ini kalau Arjuna yang ngomong ini jangan pernah harap ke bawah sebab Arjuna. ada tertulis Pak mengenai Arjuna, engkau. sebentar Nah, Pak Arjuna. artinya Gini iblis Pak Arjuna. tahu bahwa Kalau ada Arjuna tertulis jangan harap mengenai berhenti. engkau. Dia itu peninggalan akan mesin ketik memerintahkan peninggalan Belanda malaikat-malaikatnya. dia itu. Artinya iblis tahu tentang Yesus ini Iya Pak bahwa Arjuna. mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di Iblis atas ingin titip tangannya. pesan kepada supaya kakimu manusia. jangan terantuk kepada batu. Artinya iblis tahu tentang keberadaan Yesus. Ketika dia jatuh, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya. Ini iblis posisi tahu. Lalu Yesus menjawab, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya ketika Yesus mengatakan ini, si iblis tidak boleh mencobai Tuhan Allahnya, Tuhan Allahmu. Artinya iblis sedang mencobai Tuhan Allah. Lalu di ayat yang ke-8, Salah, ayat yang kamu ke-8 salah. dikatakan pula di atas, Salah kamu. memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dengan kemegahannya dan Ya, berkatanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku.
Nah, Gini, artinya Pak Arjuna. yang hal ini, mengenai hal ini ketika kuasa yang Aku udah diberikan bilang oleh kalau Iblis Arjuna ini terhadap ngomong, tubuh, dia ini kemudian mesingkati maka peninggalan berkata Belanda, kepadanya, "Hanyalah nggak mungkin iblis, berhenti. sebab ada tertulis, engkau harus Nah, yang lain menyembah tidur. Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia Yang lain saja tidur. engkau berbakti." Nah, ini iblis tahu Arjuna, bahwa Yesus bahasa Kalau dia Arabnya yang anak cari. Allah itu Abdullah. Anak Allah itu Abdullah. Allah ya. Abdullah. Tuhan tadi ya. Anak Allah kalau diarabkan itu Abdullah.